Halo kawan-kawan persepsi dimanapun kawan-kawan berada. Kali ini kita bersama Bang Najarudin, tokoh literasi Kabupaten Langkat yang sudah menasional ya. Karena orang Langkat ya Bang, Ya. pertama kali yang mendapatkan penghargaan dari Pranseda Award ini salah satunya Bang Najar. Pertama di Langkat. Jadi pertama kali yang mendapatkan penghargaan Presiden itu apa? Dari Langkat Dari Langkat ini penghargaan tentang apa? tentang pejuang kemanusiaan bidang pendidikan. Pejuang kemanusiaan bidang pendidikan. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa kita ini sedang berada di Taman Baca Setara, taman baca yang digagas oleh Bang Najar. Jadi kalau orang Kabupaten Langkat ini udah tahulah sepak terjang ya Bang Najar ini dalam bidang pendidikan dan literasi. Selain itu juga Bang Najar ini juga pendiri sekolah madrasah Madinatul Ilmi. Madinatul Ilmi. Bang ini kan di Lumajang, Ya. daerah yang agak jauh lah dari perkotaan dan jangkauan terkadang. Apa motivasi ya Bang mendirikan sekolah ini di daerah ini? Ya, pertama itu kan tahun 2007 namanya Madrasah Sanawiyah Al-Habib. Jadi digagas oleh Bapak Muhammad Daris Yakin SPD. Kemudian tahun 2009 baru kita lanjut kepemimpinan beliau melepaskan jabatan tersebut, kita diberikan kepada saya dan masuk ke rumah namanya menjadi Madrasah Sanawiyah swasta Madinatul Ilmi. Jadi dasarnya kenapa didirikan madrasah di sini karena memang sebelumnya warga di sini hanya rata-rata tamatan sekolah dasar atau SD. Sekolah dasar atau kuliah. Jadi karena itu didirikan dengan banyaknya warga yang tamat SD, warga sini yang tamat STMI yang tidak menyambung. Jadi diinisiasi oleh Pak Darwis supaya mendirikan madrasah tingkat SMP atau sampai di sini. Itu menurut saya meneruskan. Ini Bang lokasi tanah ini lokasinya itu milik abang sendiri atau masyarakat? Lokasi tanahnya ini milik yayasan. Milik yayasan. Langsung diwakafkan. Sudah diwakafkan dari orang tua. Orang tua yang mewakafkan ini untuk pendidikan sekolah karena memang permasalahan itu ya orang warga sini anak-anaknya susah untuk melanjutkan sekolah harus keluar dari Desa Lututang ini Pangkal Susu ya bisa bisa. pamang khusus. Jadi keterbatasan itu yang membuat anak-anak banyak yang putus sekolah. Ini kan apa namanya susah gitu, merintis ini. Sehingga menjadi sekolah yang seperti ini. Ada nggak suka duka ya mau bangun ini semua? Yang namanya suatu kegiatan itu pasti ada suka dukanya. Tapi itulah yang namanya kita dalam mengelola, dalam membangun dan membesarkan madrasah ini. Walaupun begitu, di antara suka duka itu kita jadikan tantangan bagaimana bisa terus mendidik anak-anak bangsa ini, terutama di desa Lututang ini. Tidak jadi masalah apakah suka atau duka, tidak masalah. Tidak masalah, Tidak masalah. lewatin. Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh. Kan nggak mungkin Bang, ini semua terjadi simsalabim seperti ini dengan keterbatasan keuangan mungkin atau finansial. Apa langkah-langkah yang Bang lakukan untuk membangun ini? Ya, modal pertama itu kan adalah dia keberanian. Modal kedua ketulusan dan keikhlasan. Modal itu yang kita miliki, kemudian ditambah lagi mungkin dengan silaturahim dan jaringan, gitu kan? Kita juga minta bantuan sama teman-teman. Tidak mungkin kita bisa ngomong sendiri ini. Alhamdulillah jalan terbuka. Nah, ya kalau secara logikanya memang betul tidak ada sesuatu itu sekejap. Ya. Apalagi yang
mengelola sekolah lembaga pendidikan ini, walaupun bahasa swasta, begitu kan. Tapi kan tetap juga dia peran negara. Semuanya itu memang harus keberanian lah kuncinya. Ketika tidak ada keberanian, berarti kita menyanyiakan salah satu potensi yang diberikan Allah kepada kita, salah satunya akal untuk berpikir. Abang kan termasuk ini dalam usia muda, cuman sudah berpikir mendirikan sekolah, concern di sekolah. Kenapa bang nggak pilih yang lain yang lebih menjanjikan daripada? Kenapa nggak harus memilih yang dalam dunia pendidikan yang kita bilang nggak terlalu menjanjikan kalau dalam segi finansial? Jadi kesuksesan itu kan tidak hanya diukur dengan banyaknya harta, Ya. tapi bagaimana kita bisa membuat, bagaimana kita nih hidup bisa memberikan arti buat orang lain. Bisa membuat arti buat orang lain tidak mesti kita harus berkecukupan dahulu. Oh gitu. Kalau nunggu kita berkecukupan, kapan kita bisa membantu orang lain? Karena ketika kita tidak mampu saja, kita tidak perlu berbuat apa-apa. Ya. Nah, itu isi kata kuncinya. Jadi kalau dihubungkan dengan pertanyaan, kan lebih banyak yang menjanjikan daripada ngapain setelah tamat kuliah pulang kampung mendirikan sekolah, susah dari nol mendirikan sekolah, membangun sekolah, mengajak orang untuk belajar. Apa sih yang Anda dapatkan? Iya. Nah, yang saya dapatkan adalah ketika alumni kami atau siswa kami tamat dari sini, mereka bisa bekerja di mana-mana, mereka bisa tersenyum. Itu yang membuat kami itu bangga, membuat guru-guru itu bangga. Artinya tidak sia-sia perjuangan kami dan ilmu di sini mendidik mereka. Saya pikir itu saja indikatornya. Dari alumni sini bang, sudah ada yang berhasil atau dia mendapat beasiswa kemana atau apa gitu? Ada. Salah satunya Muhammad Maulana Saputra, alumni keempat. Beliau sudah sekarang belajar di Turki, Istanbul. Turki? Iya. Beasiswa Dari negara Turki. Salah satunya. Sekarang Masih di Turki. Masih di Turki. Nah, kalau mungkin tahun depan akan pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan bisa membaktikan ilmunya di sini ya Pak. Ya kabarnya mereka wajib kontrak mengabdikan ilmunya di salah satu pondok pesantren milik orang Turki di Indonesia. Oh gitu. Alhamdulillah ada alumni sini, murid Bang Ajar yang sudah mendapatkan beasiswa di Turki, dan semoga ilmu itu bermanfaat. Bang, kenapa Bang bisa dapat penghargaan dari Transcenda ini? Apa yang Abang buat sehingga Abang bisa mendapatkan penghargaan ini? Ya, idenya kan pertama memang dari membaca tadi. Informasi ini saya dapatkan dari salah satu koran Kompas yang ada untuk pemberian penghargaan. Di tahun 2012 itu kita usulkan, itu kan dengan persyaratannya maksimal 40 tahun pada waktu itu. Mereka mencari dua kategori bidang kemanusiaan dan pendidikan. Jadi kita coba 2012 tidak masuk nominasi. Kemudian 2014 kita usulkan kembali masuk nominasi 10 besar. Di 10 besar itulah mereka datang ke Purwokerto. Pada waktu itu ada 3 orang penelitiannya menyeleksi langsung ke lapangan. Terkait dalam dunia pendidikan, memang Bang terkadang sulit juga mencari orang yang seperti Abang di desa kuliah, kan bisa udahlah jadi PNS aja atau apa mentok di PNS gitu kan. Tapi Abang punya pikiran keluar dari itu, merintis sekolah dari nol. Bisa dibilang dari nol gitu, dari nol. Selain mengajar, terdengar kabar juga Abang ini sering nulis buku. Kan jarang itu Bang, jauh sebelumnya mungkin kalau di Langkat ini jarang guru-guru yang menulis buku. Kenapa Bang berpikiran guru harus menulis buku? Jadi begini, ketika kita menjadi seorang pengajar, kita dilarang untuk berhenti belajar. Jadi kenapa harus menulis? Pertama, lagi-lagi kita memanfaatkan pengetahuan kita yang sedikit ini supaya bisa berbagi kepada orang lain. Salah satunya dengan tulisan. Kalau ada pepatah mengatakan kalau satu peluru bisa menembus satu
kepala. Tapi kalau sebuah tulisan akan menembus jutaan kepala orang. Jadi mungkin dengan harapan dengan tulisan ini bisa memberikan manfaat buat orang lain, dan mudah-mudahan dengan tulisan ini juga membantu saya, apakah secara pribadi ataupun secara kedinasan, bisa saya keliling Indonesia dengan tulisan itu. Ya, karena berbagai lembaga itu mensyaratkan harus membuat tulisan. Jadi pemikiran abang itu, pemikiran kita guru-guru bisa dibaca oleh orang lain, tidak hanya bukan kata-kata di sekolah ini. Pemikiran. Kalau boleh tahu, Bang, sudah berapa banyak buku, Bang? Karya. Kalau bukunya baru 15. Nah, hanya saja di antara yang 15 ini 10 kita buku rame-rame, 5 buku yang pribadi. Salah satunya apa judulnya? Salah satunya menggagas pendidikan merata dan keadilan untuk semua. Konsep pendidikan merata Dan dan berkeadilan untuk semua. Itu yang seperti apa itu, Bang? Pendidikan yang merata untuk semua. Iya. Kuncinya adalah kesimpulannya. Iya. Buku itu saya sampaikan bahwasannya masih banyak anak-anak di negara kita ini, di Indonesia ini masih banyak yang merindukan pendidikan itu yang terjangkau oleh mereka. Ya, selama ini kita berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan seluas-luasnya untuk untuk warga negara kita untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi satu sisi ada juga yang kita lihat beberapa warga tuh ada juga yang tidak mendapatkan pendidikan mungkin. Iya. Gitu. Mungkin mahalnya pendidikan itu. Sementara dia tinggal di lingkungan itu. Sebenarnya dari segi ekonomi dia tidak mampu. Jadi kita mencoba menggagas di situ bahwasannya Indonesia ini harus memberikan sepenuhnya kesempatan untuk siapapun untuk menerima pendidikan itu. Karena itu sudah diatur oleh undang-undang kan. Apalagi untuk orang-orang yang bertempat tinggal atau bermukim di daerah luar terpencil ya. Iya. Yang terkadang sulit dijangkau oleh pendidikan. Di masa ini, Bang, ini kan masa corona ya, Bang, yang juga melanda dunia pendidikan dan harus diliburkan. Nah, menghadapi itu metode seperti apa yang dilakukan madrasah ini untuk menjangkau siswanya? Jadi belajar itu memang tidak mesti juga di dalam ruang kelas yang 7/8. Tetapi inilah salah satu hikmah yang terjadi adalah bahwasannya kita memang dituntut untuk tidak gaptek akan IT. Jadi kita di sini kebijakan di madrasah ini sesuai juga dengan arahan hukum dan agama RI dari titik madrasah Kementerian Agama. Kita memang disuruh untuk melaksanakan disarankan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui online. Jadi kita sini kebijakannya masih sebatas memberikan tugas melalui WhatsApp group. Saya perintahkan, saya berikan kepada seluruh dewan guru membuatkan soal dan mereka mengirim kepada wali kelas, dan wali kelasnya menyampaikan kepada siswa-siswa yang ada di WhatsApp group itu untuk mengerjakan tugas. Nanti tanggal berapa kita kumpulkan. Nah, itu dia modelnya. Kira-kira, Bang, metode ajar yang seperti itu efektif ya? Ya, setahu saya itu tidak efektif karena memang daripada tidak kami tidak melakukan apa-apa dan siswa pun malah di rumah tanpa karuan, nah, gitu kan, tidak jelas apa yang dilakukan. Tapi minimal karena juga kita musim seperti ini, kita juga harus mensiasati, walaupun memang tadi kurang aktif, minimal dari segi kita bertanggung jawab kepada negara, kita sudah melaksanakan tugas, karena mereka juga wajib melakukan ke kami dan kami wajib melakukan kepada pengawas melakukan kepada agama, gitu kan secara garisnya. Dan siswa juga di rumah pasti akan cerita sama orang tuanya, mak kami dapat tugas dari sekolah, kayak gitu. Walaupun mungkin tidak seefektif sebagaimana belajar tidak selama musim tidak corona. Iya. Nah, itu dia. Pasti tidak efektif. Apa kendala-kendala yang ditemui, Bang? Ya. Dalam metode ajar yang seperti sekarang ini? Ya, kalau metodenya ini, ya anak-anak merasa seluruh guru memberikan tugas. Kan kita ada 14 atau 15 mata pelajaran, itu mereka kerjakan dalam waktu sekian hari gitu. Tapi kita sebenarnya menuntut mereka bagaimana mereka bisa belajar. Itu dia kuncinya. Bagaimana bisa belajar. Karena memang kita diarahkan supaya juga jangan sempat
kita nih sebagai guru memberikan melaksanakan tugas instruksi dari pimpinan, tapi juga memberikan kepada anak masalah, beban ya? akhirnya timbul masalah baru. Hmm. Nah, kita coba mensiasatinya, guru juga ada melaksanakan tugas, siswa diberikan tugas, tapi bagaimana tugas itu bisa terlaksana walaupun mungkin tidak yang kita harapkan sepenuhnya. Misalnya, yang penting mereka ada berapa tugas, mereka semuanya berapa. Misal kita berikan materi misalnya 20 soal Ya. esai, mereka sanggup 10 nggak jadi masalah. Yang penting mereka ada melakukan kegiatan daripada tidak sama sekali. Nah, ini kan cerita daripada tidak. Ya. Nah, karena juga memang peraturan dari dana pos itu, bantuan operasi lain yang terima boleh menganggarkan dana pos itu untuk misalnya pembelian model paket, dan itu sudah kita lakukan. Nah, kita fasilitasi wali kelasnya untuk menghubungi para siswa. Nah, karena kan seluruh guru telah memberikan materi kepada wali kelas tinggal menyampaikan kepada siswa. Selain itu Bang, kan tidak banyak guru khusus di Kabupaten Langkat itu yang memiliki motivasi atau gerakan literasi. Setelah dia mengajar maka selesailah gerakannya. Tapi Abang itu salah satu yang guru yang melakukan kegiatan literasi, membuka lapak baca, membuka rumah baca. Kenapa itu melakukan? Apa nggak cukup Bang? Kegiatan itu? Kenapa ditambah-tambahin lagi? Jadi gini, kuncinya adalah bahwasannya memang segala sesuatu itu kan memang kita memang hobi membaca. Kita hobi membaca, kemudian kita juga tidak kepingin ketika kita bisa membaca, ketika bisa kita melakukan sesuatu, tetangga kita juga dalam kondisi bodoh, ya sama juga kita konsepnya, berarti kita hanya pintar-pintar sendiri. Nah, kita mau bagaimana kebiasaan kita ini kita bisa kita tularkan dan mudah-mudahan bisa berkembang, karena kebaikan itu ketika kita berikan akan sebenarnya begitu juga. Tapi kan kegiatan itu nggak nyepi-nyepi badan. Justru kalau saya tidak berkegiatan lah sampai badan gitu. Contoh seperti musim ini kan gitu kan, biasanya kami itu di hari Minggu ada kegiatan kan, Senin sampai Sabtu kegiatan saya di madrasah, hari Minggu, hari Ahad atau hari Minggu itu kegiatan di taman baca, apakah di taman baca sini, apakah di taman petang, dengan menghadiri 50 sampai 60 siswa sekitar untuk untuk membaca senyap, untuk menyembuhkan bermain sambil membaca gitu kan. Tiba-tiba dengan musim seperti ini, kita malah kebingungan gitu. Karena memang dibatasi semuanya kan, walaupun mungkin belakang ini belum sampai yang katanya belum disuruh PSBB kita, tapi kan kita harus memang antisipasi juga memang. Tapi kan memang itu kegiatan yang nggak menguntungkan secara finansial. Terus Abang untungnya apa melakukan kegiatan literasi yang seperti nyepi bandan sekali lagi? Untungnya juga nggak ada. Jadi kalau saya pun sampai hari ini pun tidak bisa menjawab itu. Tapi tidak tahu saya kenapa bisa saya tergerak seperti itu. Yang penting saya ketika bisa membantu orang, ketika orang yang dibantu tersebut bisa tersenyum, disitulah mungkin letak kebanggaan pribadi saya. Oh, berarti kepuasan hati ya, bisa membantu, bisa ikut mencerdaskan warga sekitar kita. Walaupun sebenarnya kalau finansial itu kan mungkin saya rasakan lebih kepada, mungkin saya selama ini mungkin jarang ditimpa dengan sakit, jarang ditimpa dengan perusahaan, karena kita berfokus pada keluar. Tapi kita mungkin lebih tidak mencampur urusan orang. Hari ini kan kita karena tidak ada kegiatan campur urusan orang gitu. Yang nggak perlu kita campuri gitu. Bising di media sosial ya kan? Iya, seperti itu. Yang sebenarnya harus kita hilangkan. Karena yang sepengetahuan kami kan, tidak banyak guru-guru yang di Kabupaten Langkat ini juga aktif di bidang literasi. Apalagi seperti Abang kan, aktif menggerakkan orang untuk giat membaca, membuka lapak baca, taman baca Bang Setara ya? Taman baca Bang Setara. Kemarin Bang, ada postingan Facebook, kita siapa yang memposting? Ada Abang naik kereta, ada semacam apa itu? Box. Ya. Untuk pustaka keliling ya. Dari Bang Sumur. Iya. Kenapa Bang bisa mendapatkan itu? Iya. Dan fungsinya itu apa Bang? Ya, jadi ini
kemungkinan ini salah satu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu kan. Saya pun tidak tahu dari mana mereka menilainya, kan gitu. Karena di langkat ini hanya cuma 2 yang dapat. Kereta pustaka ini untuk kereta pustaka namanya. Ya, kereta pustaka dari BEM Sumut. Kerjasama dari Pemprov Sumatera Utara, kemudian BEM Sumut dan Formalindo, Masyarakat Literasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yang diketuai oleh Bapak Asmadi Tonga. Jadi ini sebenarnya mereka distribusikan di tahun 2018. 2018. Iya. Sudah didistribusikan ke daerah-daerah Sumatera Utara ini. Hanya saja mungkin karena sesuatu hal gitu kan, karena mungkin ada kegiatan lain sebagainya, jadi baru tahun 2020 bisa sebagian didistribusikan, termasuk di Langkat ini, satu di Stabar, satu di Lubuk Kertang. Jadi kita kan yang penting kita kan sifatnya kita kerjakan dulu. Misalnya mengajak orang untuk membaca, giat membaca. Kita tidak pernah bertanya apa sih yang masih saya dapatkan. Itu memang saya pegang prinsip dari dulu. Jangan tanya apa yang akan didapatkan. Jangan tanya apa yang Anda dapatkan, tapi tanya apa yang sudah Anda berikan buat negara ini. Oh gitu. Apa yang sudah berikan buat agama ini. Jangan tanyakan apa sih negara yang berikan perlindungan buat saya. Kuncinya ketika kita melakukan segala sesuatu tujuannya itu untuk bangsa dan umat, maka kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalau tujuan kita hanya untuk mengejar rupiah, mungkin mengejar prestisi gitu ya, mengejar ketenaran, ya kita hanya akan mendapatkan itu saja, tidak lebih. Jadi intinya lakukan saja dulu. Ya lakukan saja. Perkara apa yang didapat itu Nomor sekian. Itu bonus. Itu kunci hidup yang kalau mau dalam menjalani ini semua. Bagaimana minat baca warga sekitar yang abang datangi pakai kereta pustaka atau Bukalapak baca, bagaimana bang antusias masyarakat yang selama ini? Kalau ini kan baru-baru saja kita, jadi langsung ke action kemarin Minggu ya, ke Mangrove. Sebelum kita ke Mangrove, kita ke Taman Baca Lubuk Kertang. Ya kalau minatnya saya lihat memang masih pada tataran anak-anak SD atau SMP, masih pada tataran anak-anak yang alhamdulillah mereka sudah giat untuk membaca, tinggi minat baca mereka. Kalau pada tataran yang lebih dewasa, saya pikir itu mungkin karena mungkin mereka sibuk mungkin kerjaan gitu kan, karena ada yang dilakukan, jadi mereka waktu mereka mungkin tidak sempat untuk mungkin membaca. Tapi minimal dari segi anak mereka mengarahkan juga orang-orang tua ini pada anak supaya rajin ke taman baca. Di samping pemerintah daerah juga mensupport penuh kegiatan literasi ini. Tantangan menghadapi generasi Gen Z ini bang, yang akrab dengan game, dengan Android atau smartphone, ada nggak tantangan yang ditemui dalam gerakan-gerakan literasi ini? Atau apa siasat untuk menghadapi ini? Jadi di dalam literasi itu kan ada 6 ya. Salah satunya literasi digital. Artinya bagaimana kita ini bisa cerdas menggunakan informasi, menggunakan ITI. Jadi peran kita di dalam kegiatan literasi ini, walaupun namanya globalisasi yang sangat kencang arusnya ini gitu kan, jadi tidak bisa juga kita halau. Tetapi minimal kita bisa, bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada generasi muda supaya lebih menggunakan gadget ini untuk nilai-nilai yang positif dan produktif. Contoh hari ini kita lihat kalau kita bisa membaca peluang, gitu kan, bagaimana kita teman-teman tergerak untuk membagikan masker. Berarti kan butuh masker, berarti harus ada orang yang membuat masker itu. Jadi bagaimana dengan kegiatan medsos ini kan gitu kan, kita bisa mengajak orang lain untuk misalnya membagikan masker gitu kan, membagikan apa yang bisa kita lakukan gitu. Contoh di Lubuk Kertang ini ibu-ibu membuat masker gitu kan, kemudian di medsos itu kita sampaikan di medsos itu bagaimana, ayo yang butuh masker silakan ke sini dengan harga bersahabat gitu misalnya kan. Artinya kan ada juga beberapa keuntungan yang bisa kita lakukan gitu untuk mengajak generasi muda ini. Ya jangan katakan saya kan masih muda
masih banyak waktu untuk berfoya-foya, salah. Justru dengan Soekarno saja mengajak 10 pemuda, bukan 10 orang tua. 10 orang berjiwa muda. Nah, 10 orang berjiwa muda akan menggoncangkan dunia ini. Jadi hari ini kita kan pemuda itu, sebagaimana buku yang saya baca itu, pemuda lebih banyak fokus kepada individualistis. Bagaimana hari ini aku bisa nongkrong di warung kopi dengan teman-teman, bagaimana hari ini aku bisa kenalan sana sini, tapi tidak menimbulkan nilai-nilai produktif. Coba kita berpikir, bagaimana apa yang bisa kita lakukan dengan yang ada pada saya hari ini? Apa yang misalnya hari ini mungkin pemuda itu mungkin dari segi kalau usia di bawah 30 mungkin belum ada pekerjaan misalnya, tapi minimal dari segi ilmu dia kan ada tamat kuliah. Apa yang bisa kita dibuat dia? Apakah membantu tadi membagi-bagikan masker? Kalau kita di desa ini membantu pihak pemerintah yang bisa dibantu oleh pemuda, kaum muda, karena mereka mempunyai tenaga yang masih kuat, kemudian pola pikir yang masih jernih gitu kan, memiliki loyalitas, ya artinya ya harus juga kerjasama gitu. Khususnya memanfaatkan segala kondisi menjadi peluang. Iya, itu dia. Dan menjadikan diri ini keadaan zaman itu menjadi lebih produktif dan peluang. Kira-kira Bang, ada tidak hal-hal yang ingin Abang sampaikan untuk orang yang mungkin nanti akan menonton ini atau mendengar ini, baik itu dari kalangan pendidik atau guru ataupun anak-anak muda yang ingin Abang sampaikan tentang literasi ini? Jadi kalau pesan saya untuk pertama dulu untuk kaula muda, teman-teman sahabat-sahabat kaum muda, jadi muda itu tidak identik dengan usia, saya pikir. Gitu ya. Cara berpikirnya Ya, gitu kan. Jadi walaupun kita mungkin sudah di usia 40 atau 45, tapi kalau kita memang berpikir kita cara orang muda, kita bisa lebih mengayomi orang muda tersebut gitu. Artinya mari hari ini kita jangan terlalu fokus memikirkan diri sendiri. Apa yang kita buat, jadi kuncinya adalah jangan menunggu kita punya baru kita berbuat. Jangan menunggu kita punya baru berbuat. Misalnya harus punya uang yang banyak baru bisa bantu orang, harus punya jabatan yang tinggi baru bisa bantu orang. Kalau kita berpikir seperti itu, sampai kapanpun Tuhan tidak akan memberikan jawaban buat kita. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum, apakah dia pemuda, apakah dia pendidik, apakah dia guru, kalau bukan kita sendiri yang mengubah. Hari ini bagus, bagaimana kita buat lebih bagus lagi? Jujur saya hari ini tidak pernah saya merasa paling baik dan paling hebat, tapi saya melakukan apa yang bisa saya lakukan dengan sedaya mampu apa yang saya lakukan. Walaupun mungkin tadi ada pertanyaan, kan nggak mengumpul apa, nggak capek-capek. Justru yang saya lakukan adalah bukti saya tanda syukur kepada Allah SWT. Kalau kita bersyukur, pasti Allah akan menambah. Jadi bersyukur, lakukan saja dulu, berbuat saja, jangan tunggu harus menjadi ini baru berbuat ini, tunggu menjadi itu harus berbuat itu. Tapi siapapun kita bisa melakukan apa saja selagi kita mau dan mampu mengerjakannya. Mengajak guru-guru atau para pendidik untuk terus menulis buku. Jadi kita punya guru-guru yang produktif dalam menulis buku, sehingga buku yang masuk ke Langkat itu tidak hanya buku-buku dari luar. Artinya buku-buku yang ditulis oleh guru-guru yang di luar Sumatera misalnya. Tapi buku yang dibaca adalah buku-buku yang ditulis oleh guru-guru Kabupaten Langkat. Ada nggak pesan-pesan namanya? Saya yakin dan percaya kita harus menyadari dan sebenarnya bahwasannya Langkat ini merupakan negerinya para pujangga. Iya. Salah satunya adalah almarhum Bapak Amir Hamzah, Bapak Tengku Amir Hamzah, yang merupakan pujangga pahlawan nasional. Itu mungkin kurang kita sadari. Kota pendidikan ya. Kota pendidikan, Langkat. Jadi kita karena belum menyadari itu, jadi kita terakhirnya terlalu membangga-banggakan penulis-penulis yang di luar dari Langkat ini. Padahal
kalau memang kita mau membaca sejarah, bukan tanggung-tanggung orang dari luar itu belajar ke langkat ini pada masanya dulu. Ini bagaimana kita di zaman kita ini, bagaimana kita merubah zaman keemasan tersebut. Saya yakin dan percaya pasti itu akan terwujud kalau kita memang mau belajar dari sejarah, begitu kan? Untuk kepada guru dan tenaga pendidik, kepada siapapun, marilah sama-sama kita untuk memiliki cita-cita, begitu kan? Ide kita jangan hanya terpendam di kepala. Bagaimana kita bisa menuliskan ide tersebut menjadi sebuah buku. Hari ini tidak sulit untuk menerbitkan sebuah buku. Siapapun, dimanapun, kapanpun bisa menerbitkan buku. Itu kuncinya. Nah, dan perlu juga kami sampaikan tadi bahwasanya beberapa saya keliling Indonesia ini, salah satunya adalah karena tulisan. Di tulisan tersebut, kumpulan-kumpulan makalah, saya jadikan sebuah buku. Makalah-makalah jadikan buku. Dijadikan buku. Apa susahnya jadi buku? Apakah dia berbentuk kumpulan cerpen? Apakah dia bentuk kumpulan artikel? Apakah berbentuk kumpulan esai? Dan kemarin berbentuk puisi. Alhamdulillah sudah terbit punya saya dan teman-teman. Nah, jadi saya pikir kuncinya adalah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kalau memang berpikirnya Pak Nazar kan memang hobinya menulis. Saya kalau hobi itu hobi membaca. Tapi penulis itu memang dasarnya harus rajin membaca. Sungguh sangat mustahil seorang penulis itu tidak memiliki hobi membaca. Oh, dia tidak hobi baca tapi bisa dulu. Jarang seperti itu. Biasanya memang harus dia sering hobi baca, pasti dia akan termotivasi untuk menulis. Kalau ditanya tahun 2004 atau ke 2005, saya awalnya memang tidak hobi membaca. Tidak hobi membaca. 2004 awal saya kuliah. Masuk di IAIN Sumatera Utara, sekarang di Sumatera Utara. Karena salah satu senior saya, dan mungkin hari ini dia mendengar, namanya Bapak Dr. Asrar Daud Faza. Itu adiknya, abangnya Bapak Dr. Asrar Daud Faza. Dialah yang memotivasi saya untuk menjadi kolektor buku. Walaupun adinda sahabat kepada saya dulu di asramanya itu tidak hobi baca buku, minimal mengumpulkan buku. Jangan hanya kita sebagai mahasiswa hanya punya buku diktat. Dari dosen wajib beli, yang dulu ada istilah diktator. Mohon maaf, diktat wajib beli. Diktat wajib beli gitu ya. Kalau enggak nilai terancam. Tapi pesan senior saya dulu pada waktu itu bahwasannya ternyata benar apa yang dikatakan. Inilah sebagian buku-buku yang saya kumpulkan dulu sampai sekarang masih saya jaga dan saya harap dan kita terbuka untuk umum, siapapun meminjam boleh. Yang penting untuk kegiatan yang bermanfaatan gitu ya. Akhirnya dari situ 2007 tulisan saya perdana sekali dibimbing oleh beliau juga tembus untuk mengikuti pelatihan BEM nasional di Jakarta. Itulah pertama kali saya ke Jakarta, diberangkatkan oleh salah satu LSM dan mereka menyeleksi dengan tulisan jebol. Kemudian disitulah saya mulai tertarik untuk membaca menulis. Jadi itu tadi pengalaman daya juang Bang Najar ini dalam dunia pendidikan sehingga diakui secara nasional oleh Pranseda, dan itu perlu dicontoh dan diteladani oleh kita semua anak-anak muda dan siapapun yang menyaksikan video ini. Dan semoga apa yang disampaikan Bang Najar tadi bermanfaat sama kita. Bang, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Semoga ini bermanfaat dan menebar virus literasi dan kita giat membaca, giat menulis, dan doakan Bang kita juga bisa mengeluarkan di tahun ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan video ini. Jaga kesehatan, rajin-rajin jaga kebersihan, cuci tangan. Untuk sementara di masa corona ini jaga jarak. Social distance juga harus ditaati.
Terima kasih. Salam literasi.